Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan, karena memang ampunan dan rahmat Allah yang kita harapkan. Berusaha untuk bertakwa namun terkadang jatuh kepada kesalahan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yaitu Al-Muharramat, atau kumpulan-kumpulan larangan, ensiklopedia larangan, sampai pada poin ke-106 dari Al-Muharramat, yaitu labsu thawbi syuhratin, larangan menggunakan baju syuhrah, mengenakan baju syuhrah ya. Kemudian dibawa di sini hadis Abdullah ibnu Umar oleh penulis, qala sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thawban mithlah summa yulhibu fihi nar. Akhrajahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan atau mengenakan pakaian syuhrah, apa itu syuhrah nanti kita bahas ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian yang semisalnya ya, lalu dilahap oleh api neraka. Wa thawbu syuhra huwa thawbul ladzi yaqsidu bilubsihi al-ishtihara bainan nas. Yang maksud dengan pakaian syuhra adalah pakaian yang ada di kitab ini, sebelum nanti kita juga memberikan penjelasan dari keterangan para ulama, yaitu pakaian yang digunakan dengan tujuan al-ishtihar ya, supaya terkenal, supaya mencolok ya di depan manusia. Kathaubin nafis ya, kathaubin nafisit thaman, seperti baju yang mahal harganya ya. Yalbasuhu sahibuhu tafakhuran bid dunya, di mana orang yang menggunakan pakaian tersebut dalam rangka untuk berbangga-bangga di dunia ya. Ini tujuannya itu ya. Wa zayyanatha wa hadha yantabiq 'alan nisa' war rijal aidan, dengan tujuan juga untuk berbangga-bangga dengan menghiasi diri dengan pakaian tersebut, dan hal ini berlaku bagi kaum wanita dan juga bagi kaum laki-laki.
Dari keterangan tersebut, ya insya Allah ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti memberikan kepada kita maklumat, ya, ilmu yang kita hati-hati darinya. Ya, larangan mengenakan pakaian syuhroh. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah hadis-hadis larangan mengenakan pakaian syuhroh. Ada 2 hadis yang saya tahu yang ada di kitab ini, hadis Ibnu Umar, ya, kemudian juga ada hadis Abi Dzar, ya. Kemudian yang kedua, definisi pakaian syuhroh. Apa itu pakaian syuhroh? Yang ketiga, hukum menggunakan pakaian syuhroh. Hukum menggunakan pakaian syuhroh. Dan yang keempat, ilat, ya, alasan dan sebab pelarangan. Ilat dan sebab pelarangan. Yang kelima, hukum asal pakaian. Yang keenam, dilarang berlebihan dalam pakaian. Para jemaah rahmati Allah, kalau kita melihat perkara dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Dan pakaian urusan dunia. Sehingga hukum asalnya mubah, boleh. Al-ibahah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, para jemaah. Namun nanti akan menjadi wajib, ya. Sebaliknya juga akan terjadi di situ pelanggaran yang nanti pada hukumnya muara kepada yang haram. Ya. Seperti wajib apa? Yaitu menutupi aurat. Itu hukumnya wajib. Sehingga kalau tidak bisa menutup aurat dengan pakaian kecuali harus beli pakaian, maka membeli pakaian hukumnya wajib. Hukum yang pertama, untuk pakaian yang pertama. Gitu. Tapi hukum asalnya mubah. Tapi digunakan untuk sesuatu yang memang diwajibkan untuk ditutupi, yaitu aurat, maka hukumnya jadi wajib. Begitu pula pakaian, hukum asalnya mubah. Namun itu dilarang pada bagian tertentu, seperti isbal, ya, ma'asfala minal ka'bain finnar, apa yang menjulur di bawah mata kaki bagian dari api neraka, itu ada ancaman. Itu masih terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan apa? Dengan beberapa sifat dari pakaian, ya. Nah ini. Nah kemudian di sini ada beberapa hadis, ya. Pertama ada 2 hadis tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dan yang kedua Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Umar yang ada dalam kitab ini berbunyi, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thawban mithlahu thumma tulhibu fihin nar wa fi lafdhin thawbah madillah. Akhrajahu Abu Daud, dan ini lafadznya Abu Daud nomor 4029. Ya, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Yang artinya barang siapa yang menggunakan pakaian syuhroh, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian dari hari kiamat, pakaian semisalnya, ya, pakaian semisalnya. Kemudian pakaian itu dilahap oleh api neraka. Wa fi riwayah, wa fi lafdhin thawba madillah, ya, yaitu thawba madillah, pakaian kehinaan, ya. Diberikan pakaian kehinaan, ya. Kemudian hadis Abi Dzar Al-Ghifari berbunyi, man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wada'ahu. Di sini dikatakan hasan, ya, di ghairi oleh Syalbani rahimahullah taala. Meskipun sebagian ada yang mungkin jalannya yang lemah. Tapi dengan adanya syahid tadi menambah kepada kita keterangan. Yang artinya barang siapa menggunakan pakaian syuhroh, Allah berpaling darinya hingga dia meletakkan kapan dia meletakkannya. Ya. Nah, 2 hadis ini, yang pertama hadis
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi menyampaikan bahwa orang yang menggunakan pakaian syuhroh kelak pada hari kiamat diberi pakaian yang sama lalu dilahap oleh api neraka pakaian itu. Nah, di sini menunjukkan ada ancaman api neraka, yadullu ala annahu minal kabair, menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, kalau dosa besar hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian disebut dengan juga pakaian kehinaan. Nah, itu terhina di hari kiamat, terhina di akhirat, itu merupakan apa? Dosa besar. Yang kedua, hadis Abi Dzar, ya, Al-Ghifari. Dikatakan Hasan li ghairih, ya, oleh Syalbani, di mana Nabi SAW menyampaikan, ya, itu man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yada'ahu mata wada'ahu. Barang siapa menggunakan baju syuhroh, Allah berpaling, ya, darinya. Allah berpaling darinya, ya, sampai dia melepaskan, ya. Ini para jemaah, ya. Nah, dengan demikian tentu saja hukumnya adalah haram, ya. Di situ nanti disebutkan ilahnya, ya. Apa ilahnya? Tujuannya adalah orang menggunakan pakaian itu istihar, untuk terkenal, supaya dikenal, ya. Ada juga ulama menjelaskan karena riya, ya. Ada juga yang menjelaskan karena tafakhur, bangga, kiber, sombong. Nah, ini berarti di sini ya lebih kepada tujuan-tujuan yang tercela, ya, riya, sombong, bangga, ya, itu semua tujuan-tujuan yang tercela. Kenapa? Ya karena ada tujuan yang baik, diantaranya orang ingin menunjukkan nikmat Allah, ya, bahwa saya diberi nikmat, ya, saya tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu silakan kau bicarakan, ya. Ini para jemaah. Atau orang itu memang senang dengan yang indah-indah, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, ada orang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Rawi Muslim. Ada orang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Begitu pula dengan sandal yang bagus, ya. Nah, maksudnya apa? Apakah itu termasuk kesombongan? Nah, lalu Nabi menyampaikan, yaitu yang namanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yaitu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan sesama manusia, itu namanya kesombongan, ya. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Qala rajulun mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, ya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawi Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, ya, biji yang sangat kecil, sangat ringan. Kemudian ada orang yang berkata, ada sahabat mengatakan, ada orang senang menggunakan pakaian yang indah, yang bagus. Begitu pula sendal yang bagus.
Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Nah, hadis ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita, ya. Nabi menyampaikan bahwa kesombongan itu meskipun sebesar biji zarrah menghalangi seseorang dari surga. Nah, seorang sahabat bertanya, ya, terkait dengan persoalan tersebut, ya. Yaitu dengan pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang senang menggunakan pakaian yang bagus, ya. Demikian juga menggunakan sandal yang bagus. Maksudnya apa? Apakah itu masuk kesombongan? Nah, ini Nabi menjelaskan, yang namanya Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Yang namanya sombong, satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan sesama manusia. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Ma mana'aka antas jud'id amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis mengatakan apa? Ya, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini sudah meremehkan. Setelah itu baru membandingkan, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, tadi menolak kebenaran. Apa yang ditolak iblis? Perintah sujud. Yang menyuruh memerintahkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masalah itu ternyata punya illah, punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah apa? Lebih baik daripada Adam. Coba. Nah, ini namanya sombong. Itu para jemaah. Nah, dengan demikian para ulama nanti menjelaskan apa sih alasannya orang tersebut menggunakan baju syuhro, ya. Menggunakan baju apa alasannya? Nah, sekarang kita bagaimana para ulama menjelaskan tentang baju syuhroh itu. Bagus perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, ya, bahwa Thawbus syuhrati laisa lahu kaifiyatun muayyanatun au sifatun muayyanah. Baju syuhro itu, ya, bukanlah baju yang memiliki bentuk tertentu atau sifat tertentu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi baju syuhro itu dari kata istaharo yastahiru, istiharon wa syuhratan, yaitu terkenal, dikenal, ya. Nah, sehingga beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan baju syuhro bukanlah baju yang punya bentuk tertentu, ya. Wa innama yuradu bi thawbi syuhro ma yashtahiru bihil insan. Yang dimaksud baju syuhro adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang dalam rangka untuk istihara, supaya apa? Viral, ya, terkenal, supaya fokus orang melihat dia itu. Kalau sekarang apa namanya itu? Ya, supaya viral, itu kan itu. Memviralkan diri dengan pakaian itu, tujuannya itu. Ya. Nah, ketika dikenal itu apa maksud dan tujuannya? Tadi banyak karena tafakhur, bangga, atau riya, pamer, atau kibr, sombong, banyak, ya. Dan semua itu tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak bagus. Ya, ini. Sehingga apa? Kata beliau, pakaian dipakai agar orang itu terkenal, disorot orang, dilihat orang, jadi viral. Au isyaru ilaihi bisababihi. Dengan demikian, ya, orang-orang mengisyaratkan pandangannya dengan sebab dia melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan pakaian syuhro. Fayakunu, ya, mutahaddatun nas fil majalis. Ya, fayakunu
mutahaddatsan nas fil majalis. Dengan dia menggunakan itu, akhirnya apa? Orang-orang memperbincangkan orang tersebut. Fulan labisa kada, fulan labisa kada. Ya, fulan si fulan menggunakan pakaian ini, si fulan menggunakan pakaian begitu. Ya. Ini wa binaan ala dalik qala yakunu thawbul wahid syuhratan fi haqqil insan. Berdasarkan keterangan yang tadi kita dengarkan bersama, bisa jadi satu bentuk pakaian disebut syuhrah pada sebagian komunitas, walaisa syuhratan fi haqqil akhar, dan bukan syuhrah pada bagian komunitas yang lain. Itu ya, ini definisi beliau, masya Allah ya. Sehingga apa? Falibasu asyuhrati idzan huwa ma yakunu kharijan an adatin nas. Dengan demikian yang dimaksud dengan baju syuhrah adalah pakaian yang dipakai di luar kebiasaan orang banyak. Ya. Ya tentu orang banyak sini muqayyad di tempat tersebut. Seperti pakaian orang Afrika ya, kalau tahu itu ya, warnanya itu kuning, ada bunga-bunga. Itu laki-laki. Tuh, rame. Terus kadang merah, kadang pink. Ya kalau dipakai di sini jadi aneh. Dipakai di masyarakatnya ya tidak. Sehingga kalau dipakai di sini jadi syuhrah. Ya tinggal tujuannya apa? Dan biasanya syuhrah itu semua tujuannya tidak bagus. Ya, kecuali mungkin iklan, nah, berjual. Itu pakaian apa? Ini para jemaah. Nah, beliau mengatakan bahwa pakaian syuhrah itu adalah yang keluar dari kebiasaan yang dipakai orang banyak. Ya, bihaitsu yashtahiru labisuhu, ya, wa talukuhul al-alsun. Nah, dengan demikian orang yang menggunakan pakaian tersebut ishtihar, terkenal, dan lisan-lisan membicarakan orang tersebut. Nah ini ya. Wa inna ma ja'an nahyu an libasi syuhra li alla yakuna dzalik sababan li ghibatil insan, ya, wa ismin nas bi ghibatihi. Maka sesungguhnya larangan menggunakan syuhrah itu, baju syuhrah, supaya tidak menjadi sebab, tidak menjadi jalan orang menghibah dia. Nah, itu. Ya. Dan orang terjatuh ke dalam dosa akhirnya. Karena apa? Karena menghibahi dia. Ini. Ya. Sehingga yang namanya baju syuhrah tidak harus baju yang mahal. Paham di sini ya? Boleh jadi baju yang nampaknya lusuh, ya, tapi ada tujuan supaya nampak apa? Tawadu. Nah, itu. Ini kan tujuan tidak bagus, bukan tawadu sebenarnya. Kalau tawadu sebenarnya al-badada minal iman, nanti insyaallah kita bahas itu. Ya. Tapi supaya nampak tawadu seperti yang disebut oleh Syekh Asyindi, ya. Beliau mengatakan saubu syuhra ay man labisa sauban yaksidu bihil ishtihar bainan nas. Ya. Baju syuhra adalah baju dipakai oleh orang dengan tujuan terkenal, ya, di antara manusia. Sawa'un kana thawbu nafisan yalbasuhu tafakhuran fid dunya wa zinataha. Ya. Apakah dia menggunakan pakaian yang mahal, yang sangat berharga, dengan tujuan untuk berbangga-bangga di dunia ini dengan perhiasan yang ada, ya? Au khasisan yalbasuhu idharan lizuhdi warriya, atau baju yang nampak lusuh. Nah, ini. Tapi tujuannya apa? Seperti orang yang zuhud, ya, atau juga riya.
Nah ini, ya, ini definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama, di mana pakaian tersebut ya menimbulkan sorotan. Nah ini, ya, sorotan. Terutama memang di luar kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian tujuannya bisa dengan kebanggaan karena sangat berharga, bisa beli di luar negeri, ya, atau di mana pakaian orang Eropa di musim dingin dipakai di sini, ya, masih berbangga, orang tertawa ya. Masa pakaian di musim dingin dipakai di cuaca tropis, karena supaya kelihatan keren. Nah, itu sudah salah diketawain orang itu, ya. Ya, ini. Atau menggunakan pakaian seakan-akan dia sebagai orang yang tawadhu, ya, orang yang zuhud. Nah ini. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin tadi bisa tidak punya bentuk tertentu. Kalau ini pakai syuhroh, kalau begini tidak. Ya. Ya sekarang mungkin apakah gamis itu syuhroh atau batik yang syuhroh? Nah, itu. Ya, kan gitu. Maka hal ini, ya, wal hukmu ala libasin muayyan bi annahu libasu syuhratin yarji fihi ila urfil balad fa in kana an-nas la yastaghibunahu fala haraja fihi. Dengan demikian definisi hukum untuk baju tertentu dikatakan itu merupakan baju syuhroh kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat, ya. Nah sekarang ini pakaian gamis dengan pakai peci putih misalkan, atau pakai peci hitam, ya, yang bulat, warnanya macam-macam, mulai yang bulat, apakah jadi guroba di depan manusia? Aneh tidak? Hal biasa, ya, hal biasa. Sudah tidak aneh lagi, sudah banyak di mana-mana. Bahkan sudah dari dulu sebenarnya. Ini perjalanan. Ya. Demikian. Ya. Nah justru kalau sholat menggunakan pakaian, ya, yang bercorak, ya, pernah Nabi membuang pakaian tersebut, ya. Karena apa? Mengganggu kehusuan beliau. Ya. Ya. Beliau setelah itu tidak menggunakannya, ya. Mengganggu kehusuan beliau karena ada coraknya, ya, sehingga beliau tidak menggunakannya. Nah sekarang misalkan kalau orang sholat, ya, taruh ditulis di belakangnya, lihat apa kamu? Nah itu bisa juga ke syuhroh, karena tujuan itu apa? Jadi sorotan orang, ya. Dan istilahnya orang sholat hampir tidak pernah ada tulisannya kamu lihat apa gitu, ya, misalkan di belakang bajunya. Akhirnya di belakang dia baca, sehingga apa? Mengganggu konsentrasinya, ya. Maka kembali kepada penjelasan para ulama tentang definisi baju syuhroh, itu kata Syekh Utsaimin tidak memiliki bentuk tertentu, ya. Nah, asalkan tujuannya untuk ishtihar, ya, dikenal sama orang. Bisa dua tujuannya. Kalau pakaian yang bagus, ya, tujuannya untuk bangga-bangga, tuh sombongan, tercela juga. Kalau bagiannya tidak bagus, lusuh, tujuannya apa? Supaya kelihatan apa? Zuhud, supaya kelihatan tawadhu. Nah ini sama. Nah, berarti kembali kepada tujuannya. Tapi ingat, kalau pakaian bukan dipakai masyarakat setempat, ya tentu harus dihindarkan supaya apa? Tidak terjatuh kepada perbincangan orang, sehingga orang itu menggibah, akhirnya terjatuh kepada dosa, ya, seperti yang disebutkan tadi. Jadi itu beberapa illah, ya. Baik, meskipun belum pada poinnya, ya, kita ulang lagi di poinnya. Sudah kita bahas, ya, poin kedua, yaitu apa? Yaitu apa? Definisi baju syuhroh.
Ya. Yang ketiga, hukum. Ya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Dengan adanya ancaman bagi yang memakainya. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis Abi Dzar, dengan beberapa redaksi, ya. Nah, yang pertama hadis Ibnu Umar sebagai umdah dalam kitab ini, yaitu barang siapa menggunakan man labisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mislahu summa talhabu fihin naru wa fi lafdin thauba madillah. Akhrajahu Abu Dawud nomor 4029, ya, atau 4030. Barang siapa yang menggunakan baju syuhroh, maka Allah Ta'ala mengenakan kepadanya pada hari kiamat pakaian yang sama. Kalau berhenti di situ tidak ada muskilah. Tapi kemudian kemudian apa? Talhabu fihin nar. Kemudian api neraka melahap pakaian tersebut, membakar. Nah, berarti ini kan ancaman. Jadi kalau kita ingin tahu ini dosa besar atau dosa kecil, kalau ada ancaman di dunia dan akhirat, dosa itu namanya dosa besar. Ya. Jadi apa tujuannya? Ya kita tahu membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Kalau yang kecil dengan amal tertutup, terhapus. Ya. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan dan ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, salat Jumat ke berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat. Ya. Pertama, niat harus ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga apa? Meninggalkan perbuatan dosa itu. Keempat, berazam kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kelima, jika berhubungan dengan hak-hak manusia, minta dihalalkan. Nah ini kalau dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Sehingga kalau kita merasa melakukan perbuatan itu, segera kita bertobat. Ya. Dan keterangan para ulama menjelaskan bahwa dari definisi tadi, ya, bukan bentuk tertentu, tapi lebih kepada satu, ya, menyelisihi kebanyakan masyarakat setempat, satu. Yang kedua, tujuannya, ya. Sehingga dari kedua poin ini, maka lahirlah tadi jadi perbincangan orang. Sementara membincangkan orang yang dia tidak suka namanya ghibah. Atadru nama ghibah? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu adalah menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah ini, ya. Sehingga menjadi sebab, menjadi jalan terjerumusnya orang ke dalam dosa. Nah, jadi kita kalau menjadi sebab, ya, terjerumusnya orang ke dalam dosa, maka kita pun juga dapat dosa. Ini penjelasan Imam An-Nawawi, ya. Ketika menjelaskan hadis, ya, ada orang yang mencela bapaknya, ya. Ada orang yang mencela bapaknya itu. Nabi bersabda, ya, inna min akbaril kabair yal'anar rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anar rajul walidayh? Qala yasubbu rajul abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Rawal Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya. Di antara dosa besar orang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, para jemaah. Mencela kedua orang tuanya, melaknat. Sahabat heran. Ya Rasul, memang ada. Bagaimana mungkin ada orang melaknat kedua orang tuanya? Jadi di zaman itu hal yang tabu. Sekarang, ya, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Bukannya melaknat orang tua, apa macam-macam sudah. Mari kita mumpung masih punya orang tua, ya. Akhirnya apa? Beliau jawab,
ada orang mencela bapaknya orang. Akhirnya orang itu membalas dengan mencela bapaknya dia dan juga ibunya. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini? Beliau mengambil fawaid penting, kaidah, ya, man yakunu sababan li syai'in fayajuzu, ya, nisbatu hada asy-syai' ilaih. Fima makna. Barang siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka boleh sesuatu itu disandarkan kepada orang itu. Misalkan ada orang terjatuh karena ada orang buang kulit pisang, ya, sampai dia cedera, maka boleh disandarkan kepada orang tersebut. Nah, di sini disebutkan tadi, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau orang itu menjadi sebab orang lain untuk menggibah dia dengan kesalahan, ya, sebab orang yang gibah itu tidak harus seperti posisi seperti ini. Ada orang yang memang sukanya apa? Sukanya gibah, sukanya menggunjing, sukanya usil, gitu. Tapi di sini ada peluang. Yang tadi orang diam-diam, ini kok pakaian begini, ini kok begini. Nah, ini, ya. Ini para jemaah, ya. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan, ya. Karena nanti dipakai dengan pakaian apa? Madzallah. Yaitu apa madzallah? Kehinaan. Itu semua menunjukkan bahwa dosa besar, hukumnya adalah haram, ya. Kemudian yang keberapa ini, ya? Yang keempat, ya, ilat dan sebab pelarangan. Ilat dan sebab pelarangan, ya. Para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan apa ilahnya, apa alasannya sampai diharamkan. Itu tadi, pertama, ya, karena kebanggaan, ya, dengan kebanggaan. Sehingga kalau kebanggaan timbul kesombongan. Akhirnya juga menjadi perbincangan bagi orang lain. Sehingga orang tersebut terjatuh kepada dalam ghibah, dosa ghibah. Ini yang disebut oleh para ulama, ya, yang disebut dengan ilahnya. Karena memang tidak mungkin Allah Ta'ala memerintah sesuatu atau melarang sesuatu kecuali pasti ada ilat, ada sebab, ada hikmah. Dan terkadang seseorang itu bisa mengungkap hikmah, kadang tidak, ya. Kalau illah itu ijtihad para ulama, bisa salah, bisa benar. Illah itu bisa mansusoh, sesuatu yang ada di nas, atau mustanbatoh, diambil dari istinbat, ya. Nah, kalau ini diambil dari istinbat, memang tidak mansus, tapi mustanbatoh dari apa? Istinbat dari isi hadis, ya, bahwa diberikan pakaian kehinaan. Nah, berarti dia apa? Ingin merasa mulia dengan tujuan bangga, tujuan sombong. Nah, orang sombong udah pasti hina para jemaah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, biji yang sangat kecil, sangat ringan timbangannya, ya. Itu ilahnya, ya. Kemudian poin yang kelima, hukum asal jenis pakaian mubah. Hukum asalnya, sehingga bisa jadi ibadah, berpahala, atau bisa jadi dosa, ya. Jadi mubah itu bisa menjadi pahala, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena mubah bisa jadi wasilah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Nutup aurat wajib, maka beli pakaian untuk nutup aurat hukumnya juga wajib. Beli pakaian mubah, hukum asalnya, para jemaah. Dan yang wajib yang pertama, kalau berjajar 5 pakaian, 10 pakaian, yang kedua sampai selanjutnya bukan wajib. Yang wajib cuma yang pertama.
yang dipakai untuk tutup aurat. Selama yang dipakai untuk tutup aurat itu yang wajib para jemaah. Ya, sehingga beli pakaian hukumnya mubah. Namun kalau tujuannya kita menggunakan pakaian bagus, sandal bagus, tujuannya untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Nah, lebih-lebih kalau ke masjid. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 21, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam manusia, pakailah, gunakan pakaianmu yang terbaik, zinatakum, ya, 'inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Maaf ya, nampaknya kurang layak kalau masuk masjid pakai celana levis, lalu pakai kaosnya agak cingkrang. Bisa kita bayangkan ketika sholat, ya, ketika ruku masih mendingan, ketika sujud tuh kelihatan. Apa yang nampak? Ya, apa yang antum lihat? Kan gitu. Dan itu nggak benar, nggak boleh itu. Kelihatan aurat itu namanya. Karena aurat orang sholat, ya, dari pundak sampai ke bawah semua. Pundak tidak boleh terbuka, ya. Pundak tidak boleh terbuka para jemaah. Ya. Sampai orang yang, ya, ihram, ya, selesai tawaf kan dia terbuka, ya, bagian yang kanannya itu ditutupi, ya. Harus ditutupi gitu. Karena apa? Itu termasuk aurat, ya, gitu. Sebagaimana mudah-mudahan saya dapat hadisnya di sini, ya. Nah, itu tidak boleh orang yang sholat menampakkan dua pundaknya di sini, ya. La yusalli hadukum fi thabil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un, ya. Akhrajahu Nasa'i dari Abu Hurairah. Tidak boleh seorang sholat dari kalian dengan satu lembar kain sehingga pundaknya tidak tertutup, ya. Kalau saub di sini yang dipakai untuk ihram itu, ya, rida sama izar, sarung sama selendang. Jadi sarung saja nggak boleh ini terbuka. Itu nggak boleh, ya. Tuh. Harus tertutup di atas pundaknya. Ada bagian juga harus dihindarkan dengan kaos-kaos yang masih karena al-katif, ya, pundak, sehingga mungkin hanya sedikit yang kelihatan, yang lain terbuka. Dihindarkan, ya, dihindarkan. Karena yang namanya katif ya semuanya pundak itu. Kadang kalau pakai kaos oblong kan masih kelihatan itu dihindarkan, ya. Demikian. Nah, sampai di dalam masjid banyak orang yang kurang dalam berpakaian, ya. Allah berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk masjid. Makan dan minum jangan berlebihan. Di sini wawu ataf, termasuk juga menggunakan pakaian. Makan dan minum jangan berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Sehingga pakaian suhro ini masuk kepada pakaian yang israf, berlebihan, ya, berlebihan para jamaah. Nah, pakailah yang yang pakaian yang tawadu, ya. Ala tasmaun innal badadata minal iman, yakni at-taqahhul, ya, at-taqahhul. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah. Tidakkah kalian mendengarkanku? Sesungguhnya al-badadah termasuk bagian dari iman. Apa al-badadah? Yaitu at-tawadu fil hay'ah wal malbas. Tawadu dalam bersikap, ya, dan juga tawadu dalam berpakaian. Demikian para jemaah, ya. Dilarang kita untuk berlebihan di dalam kita menggunakan, ya, pakaian, ya. Sudah masuk waktu Isya, ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjut pada adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Simak Radio Roja Bogor 100.1